beneran kelihatan keluar, atau kelihatan rasa? wujud gitu loh. Ada wujud ya? Ada. Jadi dia kayak macan, dia bisa gitu. Gitu lah. Oke, saya mau nanya deh. Waktu Popo manggil ibu, Nggak ada siapa-siapa berdua. ya itu, kenapa ibu yang dipilih? Nggak tahu saya juga. Dari 8 bersaudara, kenapa harus saya dipilih gitu? Dan sekarang mama saya meninggal 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu semakin saya nolak, semakin kejadian yang aneh-aneh. Dan yang saya nggak mau, kalau saya sakit hati sama orang gitu ya, dia juga saya. Suami saya mukul saya, bisa nyemplung ke dalam kali. Suami saya nyakitin saya, dia bisa sakit gitu. Jadi padahal bukan ibu yang buat. Bukan, Nggak tapi ada dia memang niat jaga untuk saya, dia ngejahatin jaga, ya? dia nggak Itu mau mama ada orang. atau Popo? Bukan, yang kurungannya itu, yang macannya itu. Jadi yang ikut sama Popo nggak ada lari ke mama, papa nggak ada lari ke saya. Waktu balik lagi ke Popo, setelah 2 hari ke rumah, meninggalnya Arya seperti apa? Apanya? Meninggal Enggak, pas di Popo rumah. yang udah meninggal masuk ke mama dong, mama kan masih ada. Enggak, waktu itu meninggalnya begitu aja akhirnya. Iya, meninggal terus udah dimakamin, terus mama Ke masuk ke mama. mama. Mama Mama juga juga punya meninggalnya ini ya, kuamia ya. Jadi kayak kita bisa lihat kartu, terus kalau Buddha gimana sih? Kita sembahyang pakai hio, terus nurunin. Nah, kita bisa ngobatin orang sakit, Mama orang meninggalnya keseleo. seperti apa? Sama? Sama sakit Susah dan juga, ngap gitu. sakit, di rumah sakit udah nggak ada, dibawa pulang ke rumah sambil masih ngap-ngap. Tapi dia baik ya ini semua. Iya, iya. Nah, kita bicara baik. Cuma, nah, kalau untuk kebaikan, saya mau dibuang nggak karena apa? dilanjutin Dia aja? Kenapa nggak dilanjutin? kayaknya kita nggak boleh punya suami. Kalau mau pegang itu, kita nggak boleh punya suami. Mama tapi punya suami? Hancur rumah tangga. Popo? 4 kali juga hancur. Malah kakek saya hilang nggak ketahuan kemana. Sekarang kamu punya suami? Gagal 2 kali. Sekarang Dan sekarang ini lagi proses gagal. 3 tahun ini saya lagi terpuruk. yang kedua atau yang ketiga? Ini yang kedua. Dan lagi proses. Baik. Tujuannya datang ke menembus mata batin? Buang semua lah. Kalau memang nggak ada fungsinya buang. Walaupun Yang itu macan itu turunan. mau dilepas, mau dibuang? Lepas lah. Yang penting saya pengen punya keluarga. Saya pengen punya ini. Jadi kalau saya nentang, dia ada aja. Baik, pengen hidup normal intinya. Normal lah. Oke, Jangan seperti ini. kami akan ajak Ibu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Esti, mendiami rumah bernomor 15, lahir tanggal 11 Maret 1973. Sosok yang sangat aktif, namun dia suka menyendiri. Mata batin saya melihat suatu kekuatan yang menguasai jiwanya. Kekuatan itu datang secara tiba-tiba tanpa dia cari. Ketidaktahuannya membuat Esti seringkali lepas kendali. Saya melihat sosok macan di tubuh Esti. Berbahaya, menakutkan, dan penuh dengan teror. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Esti dengan tanggal lahir 11 bulan 3 1973 dan nomor rumah 15. Ibu Esti mendapatkan kekuatan supranatural, warisan dari leluhurnya, dari Popo atau neneknya, lalu ke ibu, lalu sekarang ada di Esti dan juga di anaknya. Iya. Alasannya mau melepas semuanya karena melihat Popo dan mamanya meninggalnya susah. Iya. Padahal ini kekuatan digunakan untuk kebaikan, Iya. tapi makanya ingin hidup normal karena sejauh ini susah untuk mendapatkan suami, ya. Popo dan mamanya juga tidak lancar hubungan keluarganya. Suami ada, cuma rumah Suami tangga ada tapi rumah tangganya retak. berantakan. Dan sekarang itu juga yang dialami oleh Ibu Esti. Baik, Baik. gimana apa yang kamu lihat? Dan sebelumnya memang sudah ada ya deklarasi mengklaim bahwa sampai 7 turunan kita keluarga paranormal gitu. Mereka ngomong gitu dari Nenek? Popo, Iya, Popo saya. dari Poponya, dari mamanya Popo, mamanya Poponya, mamanya ada ya ngomong seperti itu. Iya. Dan sekarang nih baru turunan ke 5. Kalau menurut silsilah ini sih ya keempat ya. Keempat. Nah, masuk ke anak kelima.
Berarti masih ada 2 turunan lagi yang wariskan. Oh, oke. Di atasnya Popo nggak pakai Nggak tahu, gini-gini? pokoknya nggak ceritanya dia semua seperti itu. Oh, tapi sering lihat nenek-nenek nggak yang rambutnya putih itu panjang? Itu popo saya. Oh, iya ya. Saya entah kenapa saya tertarik sekali dengan Esti, Ibu Esti, karena budaya dan keragaman di Indonesia sangat banyak sekali. Jadi saya suka keragaman budaya, satu culture atau negara sih ya. Entah kenapa di sini Esti mengangkat kisah hidupnya dia yang mewakili, mungkin aja di rumah beberapa pemirsa di rumah juga mengalami hal yang sama juga dengan Ibu Esti, bahwa ilmu supernatural, kemudian ada istilah loktung. Iya. Loktung ya. Loktung adalah salah satu istilah di mana seorang manusia dirasuki dan menjadi medium untuk menolong orang. Lalu kemudian sang loktung bisa potong lidah, darahnya keluar, buat Fu. dan darahnya untuk Fu. Fu adalah kertas mantra yang didoa-doain supaya untuk menghindari daya arwah roh jahat. Dari bala. Ada kayak kertas kuning tuh kayak di film-film vampir yang zaman dulu, itu namanya Fu. Nah, ini adalah keberagaman yang berbeda lagi ya Esti ternyata sini. Namun yang saya kasihan ya, tapi tampaknya Esti ini ya mungkin memang seorang loktung itu diwajibkan untuk hidupnya kayak punya kisah cinta memang agak gagal kalau yang nggak bersih suaminya. Oh gitu. Jadi dia tuh harus punya pendamping yang bloodnya pure. Benar. Itu benar. dia. Kalau nggak bersih langsung hancur. Kalau misalnya suaminya aneh-aneh gitu dan segala macem, ini kan Esti ini kan bloodnya pure, murni darahnya. Lalu kemudian ketemu laki yang gimana gitu, itu akan secara penunggu badannya Esti udah nggak usah sama dia gitu loh. Oh, kayak nggak mengizinkan dan maunya memisahkan mereka berdua gitu. Mau kawin sampai 3 kali juga kalau tuh laki nggak beres susah juga. Mama 4 kali. Tuh kan mamanya juga, Ibu Esti 4 kali loh. Bayangin kan. Loktung. Loktung adalah satu istilah yang paling famous, terkenal, dan itu di daerah banyak di daerah Tangerang, Kalimantan dan Medan. Bagus ya pengetahuan saya luas ya. Iya. Kamu sendiri kan kalau tadi Bu Esti bilang katanya di tradisi keluarganya yang budaya Tionghoa begitu ya. Itu ada warisan-warisan leluhur yang memang ya seperti loktung dan lain-lain. Kalau kamu sendiri Roy ada gitu juga di keluarga? Enggak. Jadi tipikal loktung itu ada 2, loktung yang kerasukan, yang satu lagi tidak kerasukan, which is Roy, yang bisa mendengar dengan kuping, melihat dengan mata, seperti itu. Itu ambar di belakangnya Roy. Ada loktung, ada tatung ya. Nah, tatung ini yang tidak kesurupan tutup gitu. Oke. Roy cuma memakai indera keenam Roy gitu, tidak potong-potong lidah seperti itu. Ada yang saya potong-potong lidah. Ada yang potong lidahnya lidah. siapa Ada. yang potong? Kalau Lidahnya yang kesurupan itu dipotong dibuat bikin Fu. Semenjak mama saya meninggal, banyak kejanggalan ya. Kayak kita malam tidur kok kayak rasa kayak bersetubuh dengan suami, tapi kayak suami nggak pulang gitu. Bangun tidur itu kok badan sakit semua gitu loh. Entah siapa gitu loh. Saya sendiri nggak ngerti itu dari mana, dari penunggu rumah atau bagaimana. Karena kalau yang ikut orang tua saya itu baik semua, buat penolong ya gitu. Makanya saya mau bersihin, datang sini niat banget bersihin gitu badan saya. Kalau anaknya sendiri ada gangguan jahat kayak gitu nggak sih? Nggak ada, dia bisa nolong teman-temannya gitu loh. Pernah celaka atau apa? Enggak pernah. Cuma kita jangan disakitin. Kalau kita disakitin, bukan kita yang bertindak. Mereka marah. Dan sama dari nenek saya. Cara mereka marah seperti apa? Entahlah, hal yang udah pernah saya alami, suami saya dia nyemplung ke kali itu sama motor-motornya gitu. Saya nyemplung ke kali, enggak. Meninggal? Enggak, nyemplung ke kali. Doang. Terus sekarang yang ini
sama saya aja, dia ada penyakit yang ya mungkin ya bisa sembuhnya ya cuma sama saya gitu loh. Apa itu? Penyakit kelamin kah? Ya. Jadi ya mungkin ya sembuhnya sama saya karena yang di badan saya tuh marah gitu. Kan seperti para bilang, pendamping kita mesti yang murni. Dia di luar nakal, dia tahu kenakalannya di mana, ditunjukin di mata saya. Iya, Ini iya. nakalnya dia. Iya. Dia suka Gitu. main cewek. Iya.